Ya, assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan 13, yaitu tentang gradien dua garis jajar dan gradien dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang sejajar pengertiannya adalah suatu garis yang seperti tampak di gambar ini ya. Kalau kita lihat juga di rel kereta api, yaitu anggap rel itu suatu garis, dua buah garis yang bersampingan tetapi tidak akan pernah berpotongan ya. Itu rel kereta api juga dikatakan sebagai dua garis yang sejajar. Nih, nampak seperti gambar di sini. Titik A dan titik B kita hubungkan akan menjadi garis. Titik C dan titik D dihubungkan akan membentuk suatu garis. Kedua garis ini adalah dua garis yang sejajar. Tuh pengertiannya garis yang sejajar. Bagaimana untuk menentukan suatu gradien dua garis yang sejajar? Yang pertama harus kita cari adalah menentukan suatu garis dari titik A dan titik B dengan menggunakan konsep yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Maka didapat suatu garis dengan gradien ini ya. Contoh, saya mengambil titik A negatif 3, negatif 2 dan titik B 1,4, maka gradien dari dua buah titik adalah YB dikurangi YA per XB dikurangi XA, sehingga didapat MAB, yaitu gradien garis AB adalah 3/2. Kemudian garis yang satunya lagi, garis C dan D. Garis C berkoordinat 2, negatif 2 dan D 6,4. Kedua titik tersebut kita cari gradiennya dan didapat bahwa gradien CD adalah 3/2. Ternyata dua buah garis tadi ya, garis A ke B, C ke D mempunyai gradien yang sama, yaitu 3/2 dan 3/2. Karena gradien AB sama dengan gradien CD, maka kedua garis tersebut dikatakan garis yang sejajar. Itu yang perlu diingat. Suatu garis yang sejajar maka gradiennya itu sama. Saya ulangi, dua garis yang sejajar maka gradiennya itu adalah sama. M1 sama dengan M2. Oke, dapat dipahami. Yang kedua adalah garis yang saling tegak lurus. Garis yang tegak lurus itu bersilangan seperti ini dan tegak lurus. Tegak lurus itu ada simbol seperti kayak siku-siku ya di sebelah sini. Siku-siku sudutnya 90 derajat. Itu garis yang saling tegak lurus. Di sini ada dua garis AB dan PQ. Kedua garis ini saling tegak lurus. Bagaimana gradiennya? Oke, kita akan menentukan gradien dua garis yang saling tegak lurus. Perhatikan. Kedua garis itu Bapak misalkan adalah garis A negatif 3,4 dan garis B 4, negatif 2. Dari kedua garis itu kita cari gradiennya. Setelah kita mencari gradiennya, ternyata ditemukan gradiennya adalah negatif 6/7. Dan garis yang satunya lagi, garis PQ, yaitu titik P 4,4 dan titik Q negatif 2, negatif 3. Dari kedua titik tersebut P dan Q kita cari gradiennya, yaitu didapat 7/6. Berdasarkan urian di atas, nampak bahwa gradien AB
AB kalau kita kalikan dengan gradien PQ, maka hasilnya negatif 6/7 kali 7/6, yaitu gradien AB kali gradien PQ hasilnya negatif 1 ya. Kalau pecahan ini kita kalikan itu hasilnya negatif 1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu garis yang saling tegak lurus, maka jika gradiennya kita kalikan hasilnya adalah negatif 1. Itu ya, kalian bisa membedakan antara garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Saya ingatkan kembali, garis yang sejajar mempunyai gradien sama, sedangkan garis yang tegak lurus mempunyai gradien jika dikalikan gradien yang satu dengan gradien yang lain hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh, tentukan gradien garis P jika sejajar dengan garis G. 18x min 6y plus 24 sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kalian harus tulis dulu garis G. Yang diketahui adalah 18x min 6y plus 24 sama dengan 0. Nah, garis yang kalian tulis ini diidentikan atau disamakan dengan pola Y sama dengan mx plus C. Kita tulis lagi 18x min 6y plus 24 sama dengan 0. Kita tulis, kita pisahkan y-nya ke ruas sebelah kanan, sehingga 18x plus 24 sama dengan negatif 6y pindah ruas jadi positif 6y. 6y nya kita pindahkan ruas lagi ke sebelah kiri dan kita balik, 18x plus 24 dipindah ke ruas kanan. Dari persamaan ini kita bagi 6. Mengapa bagi 6? Karena kita mau mencari y, sedangkan y di depannya ada angka 6. 6 ini harus kita hilangkan, sehingga kita bagi 6. Sehingga 6 dibagi 6 ketemunya y. 18 bagi 6 ketemunya 3x. 24 bagi 6 ketemunya 4. Sehingga persamaannya adalah y sama dengan 3x plus 4 yang identik dengan y sama dengan mx plus c, sehingga gradiennya ketemunya 3. Mengapa 3? Perhatikan, y sama dengan 3x, maka 3 ini adalah gradiennya. Oke. Karena garis P sejajar dengan garis G, maka berlaku MP sama dengan MG. Gradien garis P sama dengan gradien garis G. Karena kalian sudah menemukan garis P gradiennya 3, maka garis G juga sama dengan 3. Jadi gradien garis P adalah 3. Oke. Contoh yang kedua, contoh yang tegak lurus. Tentukan gradien garis P jika tegak lurus dengan garis G. 18x min 6y plus 24 sama dengan 0. Soal sama, tetapi bedanya yang soal nomor 1 adalah sejajar, yang kedua tegak lurus. Bagaimana penyelesaiannya? Garis G kita tulis, kemudian kita nanti akan mengidentikan menjadi pola Y sama dengan mx plus C. Sama seperti contoh nomor 1, 18x min 6y plus 24 sama dengan 0. Kita pindahkan 6y ke ruas sebelah kanan sehingga terbentuk 18x plus 24 sama dengan 6y. 6y kita balikkan kembali ke ruas sebelah kiri dan 18x plus 24 kembali ke ruas kanan. Karena di depan huruf y itu ada angka 6, maka kita bagi dengan angka 6. Ya, koefisien ini kita bagi dengan bilangan yang sama, 6 juga kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 6 dibagi 6 sama dengan y.
namanya habis, tinggal Y. 18 bagi 6 ketemunya 3 X. 24 bagi 6 ketemunya 4. Jadi ketemu Y sama dengan 3X plus 4, mempunyai gradien M sama dengan 3. Karena garis P tegak lurus dengan garis G, maka berlaku MP kali MG sama dengan negatif 1. Gradien garis P dikali gradien garis G sama dengan negatif 1. Gradien garis P belum diketahui, sedangkan gradien garis G sudah diketahui, yaitu 3. MP kali 3 sama dengan negatif 1, maka MP sama dengan negatif 1 per 3. Jadi gradien garis P adalah negatif 1 per 3. Oke, semoga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Kalian bisa mencoba latihan-latihan ini, ada 4 nomor, dan soal ini dikerjakan melalui link yang saya bagikan melalui grup WA. Silakan kalian pelajari materi yang diberikan pada pagi hari ini dan mengerjakan soal latihan. Selalu semangat, rajin belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.